Selamat pagi smart listener seluruh jagat raya. Semangat. Kisahnya itu saya penuh ketakutan. Jadi nanti kalau gagal gimana ya? Terus kemudian saya kaitkan begini. Waduh, kalau gagal duit saya hilang. Kalau duit saya hilang, maka saya nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, mati. Loh, siapa yang mau buka usaha terus mati? Kan saya lebih-lebihkan kok dengan secara dramatis seperti itu. Nah, kemudian karena pertanyaannya salah, maka jawabannya salah. Kalau jawabannya salah, emosinya salah juga. Kalau emosinya salah, keputusannya salah. Tindakannya termasuk tidak bertindak, salah juga gitu ya. Terus kemudian kalau tidak bertindak atau istilahnya tindakannya salah, hasilnya, kalau hasilnya salah, nasibnya salah juga. Hidupnya salah juga. Jadi dalam hidup ini ilmu bertanya sangat-sangat penting. Makanya ini saya baru nulis buku gitu ya, Question Revolution. Pertanyaan yang akan mengubah hidup Anda, pertanyaan penting yang akan mengubah hidup Anda. Kalau cara bertanyanya salah, jawabannya salah, itu salah semua kabeh. Kalau pertanyaannya benar aja belum tentu dapat jawaban yang benar, apalagi pertanyaannya salah gitu ya, mesti ngaconya. Nah, kemudian saya nanya, daripada saya nanya, kalau gagal bagaimana ya? Kemudian saya tanya, supaya berhasil bagaimana ya? Ada nggak sih usaha yang kemungkinan berhasilnya 100%? Sementara ini nggak ada gitu ya. Nah, gimana ya supaya kemungkinan berhasilnya? Ya lah, sudahlah 98%, saya nanya begitu. Nah, kemudian mendadak saya kan dalam perjalanan ini saya nanya terus itu mendadak saya keluar jawabannya, iya, kemungkinannya berhasil 98% kalau kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Kemudian saya nanya gitu loh, lah yang terbukti berhasil supaya mau kerjasama dengan kita? Hidup saya berubah begitu banyaknya karena saya punya ilmu bertanya gitu ya. Jadi cara bertanyanya salah, jawabannya salah, tadi semuanya sisanya salah. Nah, kemudian dari pelajaran seperti itu, ya kerjasama dengan yang sudah berhasil. Kemudian saya pernah pada waktu masih jadi karyawan sudah punya usaha, waktu itu toko buku Togamas, kerjasama dengan toko buku yang sudah terbukti berhasil selama 9 tahun begitu ya. Nah, jadi lebih mudah, lebih tahu pesennya buku apa, karyawan biaya berapa, marginnya berapa, omsetnya berapa, plus minusnya seperti apa, karena sudah kerjasama dengan yang terbukti berhasil. Tanggal 9 bulan 9 1999 jam 9 pagi lebih 9 menit 9 detik buka toko buku. Wow, sudah berapa tahun itu ya? 26 tahun yang lalu gitu. Luar biasa. Nah, tapi balik ke waktu itu kan saya masih kerja juga. Kemudian saya kerja di Lipo Group, ngobrol-ngobrol sama Pak Muhtar karena saya senior vice president marketingnya. Pak Muhtarnya langsung dengan tajam cerita gini, saya ini Muhtar Yadi dianggap sebagai the best CEO di Indonesia. Saya kerjasama dengan Om Lim, itu orang paling kaya di Indonesia saat itu begitu ya. Bisa bangkrut juga. Oh iya, kalau saya kerjasama dengan yang sudah sukses, kemungkinan suksesnya meningkat. Tetapi pelajaran yang saya pelajarin dari Pak Muhtar kan cerita gini, satu mungkin orang Indonesia yang paling banyak tutup perusahaan katanya dia. Nah, terus kemudian saya dari usaha itu saya mikir, Pak Muhtar cerita gitu, ternyata kalau saya kerjasama dengan orang yang sudah sukses di bidangnya, tapi bukan yang terbaik di dunia, kemungkinan suksesnya 60-70% doang. Kalau saya kerjasama dengan konglomerat tadi, orang yang kaya tapi bukan bidangnya, dia ngasih contoh. Saya dapat hak nebang hutan. Di Papua sana, zaman dulu Irian Jaya, tinggal nebang, dijual. Masa nggak untung sih? Tinggal nebang doang, dijual, masa nggak untung? Hak nebang hutan, hak membabat hutan. Nah, tapi dasar bisnismen kalau bisa tanpa modal, kan gitu ya, bisa utang-utang, terus beli mesin kalau bisa murah, kenapa harus yang mahal? Beli second dari China, pada waktu itu China kan belum handal gitu ya, belum sehandal sekarang gitu ya. Jadi rusak di Papua sana nggak bisa, ternyata kalau betulin nggak bisa di Papua, harus dikirim ke Jakarta naik kapal dulu 1 bulan lebih baru naik kapal, baru sampai balik lagi 2 bulan, terus hujan, ternyata hujan, alat berat berhenti semua karena hujan, jekem, bunga bank jalan terus, bangkrut. The best CEO tambah orang paling kaya bisa tutup juga. Nah, jadi itu membesarkan hati saya gitu. Oh ya gitu. Terus kemudian, tapi kalau kamu kerjasama dengan orang yang sudah sukses di bidangnya, bukan yang terbaik, ya mungkin 60-70%. Tapi kalau sudah kerjasama dengan yang terbaik di dunia, ya 98%. Kemungkinan berhasil Anda kalau kerjasama dengan yang terbaik di dunia. Loh, Pak Tong itu pernah toh kerjasama dengan terbaik di dunia? Apa Pak Tong cuma OOT aja nih, ngajarin teori juga? Enggak loh. Saya ngajarin, misalnya saya ngajarin
cara bagaimana karyawan setahun naik gaji 3 kali, saya jadi karyawan setahun naik gaji 3 kali. Ada pembicara yang ngajak, oh bagaimana karyawan setahun naik gaji 3 kali? Dia nggak pernah jadi karyawan gitu ya, berarti in teori kan gitu ya. Murid-muridnya juga nggak ada yang setahun naik gaji 3 kali. Murid-murid saya ada yang naik setahun gaji 3 kali pakai juru saya gitu ya. Nah, tapi balik saya ngajar bagaimana kemungkinan berhasil 98%. Contoh, saya kerjasama dengan event organizer terbesar di dunia, namanya Success Resources. Terbesar, terbaik di dunia. Ada di 80 kota, 38 negara. Lu apa enggak? Jos banget toh, kerjasama dengan Tung Desa Waringin. Lah kemungkinan saya sukses waktu I.O. ya lebih besar daripada orang yang langsung mulai sendiri. Pak Tung kok bisa ngundang Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki yang nyari saya. Lu kok bisa? Karena saya sukses membawakan Anthony Robbins, pembicara terbaik di dunia. Nah, gini loh. Jadi, lo kok bisa Pak Tung sukses mengadakan Anthony Robbins? Lo saya kerjasama dengan event organizer yang terbesar, terbaik di dunia gitu loh ya, Success Resources gitu. Nah, pertanyaannya, Pak Tung, kalau tidak bisa kerjasama terbaik di dunia, terus caranya gimana? Ya cari yang terbaik di Indonesia, cari terbaik di Asia, cari terbaik di Singapura, cari terbaik di mana? Cari kerjasama yang terbaik. Pak Tung, kalau di Indonesia tidak bisa, di luar negeri tidak bisa, cari yang terbaik di Nganjuk juga boleh gitu loh ya. Kan saya tuh lewat Nganjuk sering ada rumah makan yang rame banget. Ya jangan kerjasama. Kemungkinan sukses Anda lebih tinggi daripada Anda ada kan yang namanya entrepreneur, yang ada sekolah zaman dulu yang ngajarin entrepreneur, yang ngajarin utang nggak usah dibayar, utang tuh utang lagi lebih gede, akhirnya masuk penjara juga yang ngajarin gitu. Karena dia bilang utang tuh nggak usah dibayar gitu ya, gali lubang itu nggak usah ditutup, gali lubang lebih gede lagi. Wah ya celaka ya. Ya, nanti kalau sudah gede kita buat kolam renang. Ya kalau bisa berenang, kalau bisa berenang kan tenggelam juga. Itu kan ngajarin begini, usaha itu sudah tidak usah pikir banyak. Kamu pengen buka kafe, ya buka aja. Itu kayak orang mau mandi kok bingung. Ya sudah mandi aja. Begitu mandi, waduh, kok kurang sampo ya? Keluar cari sampo dulu. Ya itu beda woi. Lah itu ada muridnya yang buka kafe dengan cara sama persis. Ya sudah buka kafe aja, nggak kerjasama dengan terbaik. Utang bang, rumahnya diutangkan, ya bangkrut juga. Dan problemnya usaha itu, kalau bangkrut, modalnya habis, itu mentalnya itu loh yang, kalau mental Anda super tangguh, umur Anda masih ada, ya oke. Nah, tapi balik lagi, makanya kan saya ngajar sesuai dengan umurnya. Kalau Anda masih muda, mental Anda tangguh, ya Anda habis, besok bangun lagi, oke, silahkan. Tapi, nah kalau sudah umur-umur, ya harus lebih aman, makin umur harus makin aman. Tapi balik lagi, kalau Anda bisa kerjasama dengan yang terbaik, pertanyaannya, bagaimana kita bisa kerjasama dengan yang terbaik? Ya, nomor 1, inisiatif. Jadi susah dong, yang terbaik itu datang terus kemudian, mau nggak Anda kerjasama dengan saya? Atau ngetokin rumah Anda, tok, kata saya, ini saya terbaik di dunia, mau kerjasama dengan saya? Ada tapi jarang gitu ya. Jadi nomor 1 kita yang harus inisiatif mendekat kepada mereka. Perhatikan, satu hari saya baca buku, Behind Lengkungan. ARCH, Behind the Arts, John F. Love. Gambarnya, bukunya oranye, merahnya McDonald, terus M-nya McDonald, Behind the Arts. Jadi lengkungannya McDonald, John F. Saya baca itu pada waktu saya masih kerja di tahun 95, 96, pada waktu di Kota Malang. Saya beli bukunya, saya baca. Aduh, iya, luar biasa. Ternyata Ray Kroc, Anda tahu Ray Kroc yang punya McDonald. Sebetulnya dia bukan yang punya McDonald. Dia jualan mesin kocok susu, oke ya, mesin kocoknya kocok, bukan kocok yang kocok susu gitu ya, kocok susu. Dan biasa orang tuh rumah makan laris beli 2, ini ada rumah makan laris beli 5. Selaris apa dia? Dia datang, wah dia nonton McDonald kok laris banget. Langsung dia tawarin, dia inisiatif datang, ayo kerjasama. Sistemnya gimana? Ya kita carikan, caranya gimana ya kerjasama. Saya mau punya rumah restoran seperti begini. Ya sudah, mulai buat satu. Buat satu apakah semudah itu? Enggak, berantakan, enggak karu-karuan. Masak kentang kalau yang di McDonald tuh sering bisa kentangnya jegrik, namanya French fries. Jegrik gitu. Kentangnya kok loyo. Caranya goreng gimana? Dia mulai belajar. Ternyata terus kemudian restorannya dia juga laris. Terus mulai buka cabang laris, tapi kok kentangnya enggak matang, setiap disereng goreng kok enggak matang. Nah itu pelajaran di bukunya John F. Love tadi yang tentang Behind the Arts, tentang kisahnya McDonald. Saya terkesan, oh iya luar biasa. Mulai saya terinspirasi, inisiatif nih, harus inisiatif. Saya cari restoran-restoran yang laris di Malang begitu ya. Waktu saya masih jadi pimpinan di BCA Malang. Oh ini ada restoran laris di Batu Malang gitu ya.
namanya Warung Betania. Halo, Batu Malang, Anda tahu Warung Betania? Wah, rame, enak banget. Langsung saya tawarin. Nah, pada waktu itu sama-sama masih muda, cicitnya itu masih muda, cuma senyum-senyum aja, nggak dijawab, nggak diapain aja, kerja sama. Ya wes, terus kalau sekarang sudah punya anak, sudah dewasa, sudah tua, dia lebih meriah. Saya sama sana, wah menyenangkan sekali, hangat sambutannya. Tapi dulu saya pergi ke namanya Depot 29. Depot 29 itu sup kambing obat, ngetop sekali dari Malang pergi ke Surabaya sebelah kiri jalan sebelum sampai Lawang itu Depot 29. Sup kambingnya enak sekali, tahu petisnya enak gitu ya. Ini mohon maaf nih yang puasa gitu ya. Jadi katanya kalau gini Anda dapat berkahnya 2 kali karena dapat ujian katanya gitu ya. Kalau lolos, kalau selamat, kalau tidak lolos ya tidak dapat berkah. Ya. Tapi balik lagi ya. Nah, terus kemudian itu sampai saya ingat namanya Om Raharjo. Saking berkali-kali saya datang ke sana, makan saya tawarin, Om Raharjo, ayo kenapa cuma 1 doang? Ayo buka seluruh Indonesia gitu ya. Itu Anda pergi ke sana ada jam dinding BCA tuh yang ngasih tong disewari gitu, porsi pasang jeblek gitu. Jam dindingnya masih ada sampai sekarang gede gitu ya. Kenang-kenangan dari TDW dari BCA. Nah, saya ke sana Om Raharjonya, ayo Om ke sana Om Raharjo. Cuma ketawa doang. Tapi gini loh, Anda tuh inisiatif. Dan saya kan baru nulis buku Business Revolution. Ternyata orang-orang yang sukses itu yang ACC. Apa itu yang ACC? Tidak peduli sekolahnya apa, kalau Anda di ACC Anda sukses. Satu, punya ambisi, berpikir besar. Yang kedua, punya karakter. Yang ketiga, punya kompetensi. Nah, ambisinya besar, mau melakukan tidak besar, karakter itu ada, tadi kan ACC toh, karakter yang C pertama itu ada PTN. Anda berpikir jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Nah, kemudian tangguh. Kemudian mau belajar, jadi karakternya berpikir panjang, kemudian bukan hanya cari nikmat jangka pendek, nipu orang boleh, yang penting dirinya kaya, orang lain miskin, enggak, sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, win-win. Walaupun tidak semua bisnis bisa sukses, kayak tadi misalnya, McDonald pun franchise-nya apakah sukses 100%? Enggak, ada 6% tutup, kan gitu loh ya. Tapi balik ke satu yang namanya ini sejauh mata memandang ya harus win-win, tidak boleh dari awal jualan franchise 100% tutup lah, itu ya kan ya merugikan orang dan masih jualan lagi ya tidak bener kan gitu ya. Tapi balik PTN, karakternya harus berpikir panjang, membuat orang win, kita win, terus T-nya tangguh. Itu diteliti di Harvard University, Great Angela Duckworth gitu ya, bahwa tangguh itu seperti apa. Nah ini penting sekali, tangguh itu jatuh bangun lagi, kayak saya ditolak, no, next, no, next, ayo saya ngomong no, Anda ketik next gitu, no, next, no, next, no, next. Begitu saya bilang yes, Anda tangan 2 begini bilang hore, oke ya, no, next, no, next, no, next, yes, hore. Just one idea, this idea will make you live like king and queen in the rest of your life. Tangguh, cari yang sudah terbukti berhasil, ajak kerjasama. Satu hari usaha saya toga emas. Waktu itu belum terpikir untuk kerjasama dengan yang terbaik, karena di dunia, tapi sudah terbaik di kota Malang. Toko bukunya laris, tidak karu-karuan. Nah, jadi nomor 1 inisiatif. Yang kedua, jualah potensi Indonesia. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Johan Budi Safa yang pemiliknya Toga Emas. Saya datang ke beliaunya, terus kemudian ngomong gitu ya. Ngomongnya bagaimana? Pak Johan, Indonesia ini 220 juta waktu itu. Sekarang kan sudah 277 juta, 280 juta. Kenapa toko buku cuma 1? Ayo kita buka seluruh Indonesia. Jawabannya beliaunya gimana? Wah, Pak Tung, saya nggak punya modal. Ini modalnya aja saya utang bank nih, bangun ruko di sini gitu. Tenang, modal bisa dicari. Untungnya nggak ditanya caranya gitu ya. Karena waktu itu juga enggak gitu ya. Tapi akhirnya tetap harus ketemu caranya. Nah, akhirnya caranya kita, wah ya saya terpaksa pakai IMF. Istri, mertua, dan family gitu ya. Dicatat nomor teleponnya. Karena waktu itu saya pakai Bank Dunianya nggak percaya, dunia apa? Dunia teman-teman gitu ya. Saya punya teman dokter, wah laris luar biasa, kaya raya, beli rumah waktu itu, wah zaman gaji saya 1.350.000, dia penghasilannya sudah 1 hari 12 juta. Wow. Jadi saya kerja setahun, dia kerja sehari gitu ya. Beli rumah 900 juta, nggak saja gitu. Ya di hari H akhirnya nggak mau, di hari H nggak mau, jadi nggak mau, ya wes terpaksa IMF.
Ya kerahkan istri mertua family begitu ya, kakak adik orang tua ya urunan gitu ya. Jadi akhirnya buka toko buku ya, ternyata Pak Johannya juga urunan jadi bagi sama saudara-saudaranya juga. Oke. Nah itu saya dapat duitnya dari mana sih Pak Tung? Selalu dari nabung. Yang kedua untung dari menikah. Pak Tung untung waktu menikah, iya untung 80 juta di tahun 97 untung menikah. Menikah kok bisa untung sih Pak Tung? Ya itu nanti topik berikutnya lah gitu ya. Tapi waktu itu ya saya inisiatif. Terus kemudian kita ada pembicara yang menarik, saya ikut seminar gitu, pembicaranya Pak Haji Amir Abadi Yusuf yang RSM AAC. Jadi RSM itu salah satu accounting public ya, yang 5 besar di Indonesia gitu ya, yang ngaudit Bank Senturi, ngaudit ini ya, angkutan publik. Beliaunya pernah jadi ketua Ikatan Accounting Public, terus pernah menerbitkan buku-buku apa standar akuntansi and so on, itu jadi accounting yang luar biasa. Seminar di sini saya inisiatif gitu ya. Wah Pak, saya seneng ngobrol, boleh ketemu ngobrol-ngobrol. Oh saya sore sudah ke Surabaya, waktu itu belum ada tiket dari Malang pergi ke Jakarta gitu ya. Surabaya langsung balik. Oh enggak apa-apa, minggu depan saya pas ke Jakarta, inisiatif. Saya ke Jakarta. Jadi Bapak enaknya hari apa, Rabu atau Sabtu? Rabu aja ya. Bapak kerjanya di mana? Di Samudra Building gitu. Itu daerah mana Pak? Deket gini. Oh deket Mall Anggrek. Iya dah. Kita makan Pak di sana Pak, makan siang hari Rabu begini di restoran Samudra waktu itu gitu ya. Oke, yes. Saya niat tuh pergi pakai mobil pergi ke Surabaya, naik kereta dari Surabaya pergi ke Jakarta, matanya masih merah-merah, datang lebih mandi, pergi ke tempat kos adik saya dulu mandi, terus kemudian pergi ke Mall Anggrek di sana, datang lebih awal, jadi jam 12, jam 11 sudah datang, kemudian nyiapin, nitipin kartu kredit, nah terus ngobrol sama beliaunya. Ngobrol beliaunya langsung jatuh cinta dengan saya begitu ya. Saya ingat seumur hidup, kenapa? Karena pada waktu itu jadi tagihannya makan 758.000, padahal gaji saya 1.350.000, jadi uang gaji saya setengah bulan itu habis, besok 1 bulan nggak makan siang. Langsung menghemat. Ya, tapi saya traktir, niat kok gitu ya. Nah, ketemu kedua kali, ketemu ketiga kali sudah jadi partner. Langsung dia setor modal, Pak Tung saya tertarik, ayo ikut. Jadilah Togamas tadi. Pak Johan sepertiga, saya sepertiga, sebenarnya bukan sepertiga, seperenam, karena seperenam ditambah seperenamnya itu, seperenamnya saya orang lain, seperenamnya saudara-saudara saya gitu ya, duitnya nggak cukup. Terus kemudian urunan, lah bukalah Togamas di Jogja. Tapi saya inisiatifnya itu bukan gini loh, banyak orang inisiatif di awal, ada ujungnya, nggak ada ekornya, ada mukanya, nggak ada pantatnya, maksudnya nggak sampai selesai, ada mulutnya, nggak ada pantatnya, yang nggak hasil, repot gitu ya. Jadi OOT namanya, ngomong-ngomong, kalau saya enggak, saya follow up. Jadi langsung saya setiap, pada waktu itu Jumat malam, pulang ke Solo itu 5 jam, belum ada tol seperti hari ini Pak Jokowi, nikmat sekali gitu ya. 5 jam, terus kemudian 7 jam ke Jogja. Anak saya baru umur 1 bulan, saya enggak alasan, cari tempat. Pimpinan BCA ngasong itu cari ketok-ketok, ini disewakan enggak? Ya ini punyanya siapa? Tanya sebelahnya, ini bagus. Saya dapat tempat itu dengan cara ngasong, inisiatif. Jadi kembali lagi ya, supaya Anda kerjasama, supaya orang lain mau, Anda jual potensi Indonesia. Nomor 1 inisiatif, yang kedua potensi Indonesia. Nah kemudian yang ketiga take action, sampai make things happen. Yang keempat, yang kelima masih ada lagi gitu loh ya. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video-video saya, silakan subscribe dan Anda klik di loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru. Anda dapat informasi, kemudian share kepada orang lain, dan like. Karena kalau Anda share, ini saya belajar dari teman yang beragama Islam bahwa semua orang pasti meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, tinggalkan 3. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya baik, kemudian amal jariahnya, kemudian 3 ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda share ilmu ini kepada orang lain, dan ternyata orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Jadi please share kepada orang lain dan like. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desema ingin mengucapkan salam. Ya, jadi biasanya itu sudah 5 tahun atau belum. Jadi sesuatu hal kalau belum 5 tahun itu katanya gini, kan saya baca buku Jumpstart Your Business Brain. Jadi itu secara statistik ada 3 survei bahwa yang berhasil itu bisnis itu cuma 10%, ada yang 25%, ada yang sekian persen. Tapi balik lagi, itu statistik yang menarik itu bisnis itu 1 tahun pertama itu plus minus bisa mati 50-80%. 1 tahun sudah you die.
Terus kemudian 4 tahun berikutnya, dari sisanya yang tinggal 50 atau 20% tadi, mati 80% lagi. Jadi tinggal 4% yang hidup setelah 5 tahun. Nah, banyak orang baru ide awal, terus dikeper langsung. Kan ini ide nih, waduh ini rumah makan bagus, terus gabung dengan artis. Artisnya punya follower banyak, langsung ditawarkan, jebret. Dulu ada murid saya yang seperti itu, wah jualan franchise banyak kan, saya ingatkan, ini apakah menguntungkan untuk yang beli franchise? Pak Tung 3 bulan BEP. Setelah itu ya tinggal untungnya, atau kalau misalnya rugi jadi tidak rugi banget. Oke, kalau gitu oke kan itu ya. Jadi silakan 3 untung BEP, terus kemudian pada akhirnya sudah untung, terus kemudian rugi tutup, ya wes tidak apa-apa, yang paling penting. Tapi kalau itu bisnisnya tadi kayak es krim tuh yang dari China, wah kemudian buka banyak, wah hype, itu yang awal-awal untung. Nggak tahu yang terakhir sekarang apakah untung nggak, dengar-dengar sudah mulai buntung. Nah kalau dia masih jualan franchise lagi, menyedihkan. Apalagi orang yang dulu pernah ada satu jualan balon sebagai pengganti bunga, dia jualan franchise itu ratusan, tapi nggak ada yang hidup loh. Sekarang ada yang hidup nggak? Tapi terus jualan franchise, keliling jualan franchise, jadi dia hidupnya dari jualan franchise. Jadi franchisee-nya nggak ada yang hidup. Kan bilang, Pak Tung bisnis kan ya ada resikonya, kalau tutup kan ya sudah resiko bisnis. Loh, ya tapi kamu kan tidak. Kalau saya misalnya, saya laundry 238 cabang, ada nggak yang tutup Pak Tung? Ada, 1 tutup. Itu pun franchise fee-nya saya kembaliin. Persentase saya lebih gede kemungkinan suksesnya dibanding McDonald's 94%. Loh, bisnis ada nggak yang kemungkinan rontoknya? Ada. Tapi dari kembali lagi, kalau dari saya pribadi kan sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, mestinya harus membuat orang lain sukses dulu baru kita sukses. Jadi bukan tarik duit dulu di depan terus kemudian dia nggak sukses, kita masa bodoh. Nah tapi kan ada yang seperti itu, namanya moralitasnya gitu ya. Kalau saya hanya bisa sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa. Mungkin nggak Pak Tung bisa berbuat satu kebodohan yang akhirnya merugikan orang lain? Tetap mungkin. Saya beri contoh itu. Satu hari saya kepengen bermanfaat untuk orang banyak, ada properti di Bali pada waktu saya jualan sebelum pandemi. Sebelum pandemi, kita tidak pernah tahu ternyata ada pandemi. Begitu ada pandemi, ini loh, ternyata dia tadinya beli villa, kemudian disewakan, hasil sewanya bisa nutup cicilannya, keren toh? Propertinya jadi masih surplus lagi, hanya dengan DP surplus, jadi cicilannya mendadak pandemi sepi semua, terus dia tidak bisa bayar, waduh akhirnya tutup. Nah, itu merusak juga daerahnya jadi gini. Ada developer yang secara perasaan, sejauh mata mandang, telinga mendengar, hati menganalisa, hati merasakan, pikiran menganalisa, membuat orang yang untung. Tapi pandemi ternyata yang nyicil berhenti. Kemarin ada salah satu proyek saya properti, itu sampai proyeknya itu akhirnya ya kita duitin sendiri karena jumlahnya kecil ya jadi. Tapi orangnya nggak langsung sampai sekarang. Terus merasa memiliki, terus wah ini saya belajar, nggak bisa, harus ada pelajaran. Kalau orang, nah, itu cuma ruko aja, nggak jadi ya nggak apa-apa, dia tak beli balik bisa, tentu saja dipotong macam-macam karena ada biaya komisinya, biaya pajaknya apa sudah kita bayar semuanya, ya terpaksa harus dipotong dan dia kembalikan, itu saya masih mampu. Tapi ada juga saya membantu jualan kepada satu orang atau ada orang, lah kalau bangunnya apartemen sudah laku, jualan sudah laku misalnya 600 miliar, bangun harusnya jadi no, betul nggak? Iya. Nggak bisa jadi, kenapa nggak jadi? Karena orangnya pada berhenti banyak sekali. Kasihan developernya, kasihan orangnya. Istilahnya tireng, mati bareng kan gitu ya. Nah, karena situasinya tidak mudah. Nah, sudah utang bank, nah, utang banknya juga banyak untuk usaha bangun, untuk begini. Nah, problem. Makanya sebetulnya ada salah satu jurus yang dilakukan di Singapura. Kalau pemerintah Indonesia bisa melakukannya, tentu saja kan jauh lebih aman. Tapi tidak semudah itu nanti dunia ini bisa membantu orang-orang jadi lebih kaya. Maksudnya apa? Developer harus punya uang. Jadi tidak boleh membangun dengan utang, tidak boleh membangun dengan penjualan, dan duit yang masuk tidak boleh dipakai. Itu namanya di Singapura ada namanya escrow account. Jadi duit tanda DP, tanda apa, tanda jadi itu tidak boleh digunakan untuk membangun. Keren nggak? Membangun harus kekuatannya sendiri. Setelah jadi baru boleh diambil. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Dan di Indonesia ada yang lebih menyedihkan lagi. Perhatikan, misalnya utang bank, beda dengan Singapura, beda dengan Malaysia. Misalnya developer utang dengan bank, atau istilahnya orangnya kredit di bank, properti harganya 1M. Kalau harganya 1M, oh
Jadi kreditnya kan cuma 700 juta toh. Utangnya 700 juta. Apakah sekarang developer digerojok dikasih 700 juta? Enggak, bertahap dong. Betul nggak? Bertahap. Nah, tentu saja developer. Tapi yang utang customer di Indonesia, Anda utangnya bertahap atau langsung bayar bunga 700 juta? Ulangi pelan-pelan. Anda utang di bank nih 700 juta untuk bayar kepada developer. Pertanyaan, apakah banknya ini bayar 700 jutanya kepada developer langsung? Enggak, keluarnya kan bertahap sesuai dengan pembangunan toh. Pertanyaannya, bunganya Anda sebagai customer, kalau saya salah terima diralat, halo OJK, halo Bank Indonesia, kenapa banknya ini ngutangi kepada developernya 100 juta, kan bertahap 100 juta lagi, tapi customernya dicas bunga dari 700 juta. Yuk. Nah, tapi balik lagi lah, itu urusan negara, ya. Kalau saya salah, saya terima diralat, begitu ya. Lupakan ada tuh developer, betul. Kalau developer top yang dipercaya, kelasnya misalnya Ciputra apa bisa di drop langsung 100%. Enggak sih, paling 90% karena topping off nanti baru 100%. Tapi balik lagi, utangnya Anda tetap dicas 100% sebagai customer. Tapi balik ya, bagaimana kita bisa kerjasama dengan yang terbaik di dunia bahkan gitu ya. Nomor satu, Anda inisiatif. Yang kedua, Anda jual potensi Indonesia. Yang ketiga, Anda take massive action sampai jadi. Bukan hanya ya terus selesai, ya terus hore, oke, ya hore. Tapi Anda harus cetak gol. Saya Jumat 7 jam pergi ke Jogja. Minggu malam 7 jam balik ke kota Malang. Untuk nyari lokasi. Terus ngurusin sampai pendiri setiap minggu datang ngetes karyawan, gini apa, training karyawan, kirim begini. Tapi untung partner saya kan sudah berhasil di bidangnya, sudah 9 tahun. Jadi milih franchise, ya dia sudah berapa tahun. Itu hanya sekedar hype saja. Kalau Anda kepengen kemungkinan berhasil 98% kerjasama yang terbaik di dunia. Kalau terbaik di dunia Anda ada, cari yang terbaik di Asia. Asia Anda ada, cari yang terbaik di China. China Anda ada, cari yang terbaik di Singapura. Singapura Anda ada, cari yang terbaik di Jakarta. Jakarta Anda ada, cari yang terbaik di Nganjuk juga boleh. Pokoknya dengan kerjasama dengan yang terbaik, kemungkinan sukses Anda lebih besar. Kalau terbaik di dunia tentu saja 98% sendiri gitu ya. Masih bisa tidak berhasil juga. Walmart masuk di Indonesia akhirnya tidak berhasil juga gitu ya. Perang sama Matahari kalah sama GC Penny juga out juga itu ya. Baru ada kerjasama dengan yang terbaik gitu ya. Makanya 98%. Tapi kemungkinan suksesnya termasuk pada waktu itu kerjasama dengan AIG, Lipo Life dengan AIG, jadi AIG Lipo akhirnya jadi AIG, itu luar biasa ya, sampai sekarang masih very good one. Nah, pada waktu itu wah, Siloam kan bukan Siloam, Glen Eagles kan gitu ya. Pada waktu itu kerjasama dengan Singapura, sudah tahu sistemnya jadi Siloam ya, kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Nah, tapi balik ya, jadi bagaimana supaya yang terbaik di dunia mau kerjasama dengan kita, atau terbaik di Nganjuk kerjasama dengan kita? Nomor satu, ya kita yang inisiatif. Kemudian yang kedua, jual potensi Indonesia. Do you know Indonesia is 280 million people, 280 juta orang. Kenapa nggak tokonya karena cuma satu? Ayo kita buat banyak lagi. Kemudian ya, yang ketiga Anda take action. Take action. Kalau Anda nggak take action kan nggak bisa. Cari lokasi, cari begini, cari partner, cari yang beli, cari permodalan, ya take action terus. Kemudian yang keempat, Anda harus menunjukkan bisa dipercaya. Kalau Anda tidak bisa dipercaya, korupsi, barang kecil, Anda korupsi, problemnya korupsi, itu Anda tidak ketahuan dan mendapatkan kenikmatan. Misalnya nyuri itu problemnya tidak ketahuan. Dan Anda mendapatkan kenikmatan dari nyuri tadi. Akhirnya nyuri lagi lebih besar, sampai jadi ketua DPR gitu loh ya. Mohon maaf, itu kan dulu pernah ada ketua DPR gitu ya. Dulu, siapa mbok saya tidak ingat, tapi ya itulah manusia banyak pelupa gitu ya. Tapi balik di sini kenikmatan itu jadi terus jadi oh nggak apa-apa kok ngambil gini, nggak apa-apa kok gini ya, oke lah, terang-terangan minta dapat ya terus minta terus, mau minta dikasih karena jabatannya dia kok gitu ya. Nah berikutnya jadi Anda inisiatif sampai selesai. Yang keempat tadi supaya orang kerjasama mau Anda terus jadi ceritanya bisa dipercaya, no trust ya no kerjasama lah gitu ya. Nah kemudian berikutnya yang kelima, Anda juga berperilaku menyenangkan. Maksudnya berperilaku menyenangkan ini asertif, jadi tangguh sampai berhasil, sampai komunikasi terus. Berperilaku menyenangkan itu bukan pasif, bukan agresif. Kalau agresif itu kan, kamu tuh goblok tau nggak, dikasih tau gini nggak tahu. Nah ya, ini orang kerjasama dengan Anda ya susah, apalagi yang terbaik di dunia. So Anda goblok-gobloknya rada angel gitu loh ya. Kalau ada sekiranya punya pemikiran yang lebih baik, ya cara menyampaikannya menyenangkan. Itu ada orang misalnya baik sekali Pak, tapi caranya nggak baik, angel.
ngasih makan orang miskin Pak. Iya tapi makan lu anjing. Wah iya angel itu. Jadi cara tidak menyenangkan ya susah, ini penting sekali. Jadi Anda betul-betul bisa dipercaya, Anda tangguh sampai selesai itu penting sekali, dan berperilaku menyenangkan bisa dipercaya. 5 hal ini supaya orang mau kerjasama dengan Anda. Dulu saya kerjasama dengan event organizer terbesar di dunia. Caranya bagaimana? Ya waktu itu saya datang ke kantornya. Kantornya itu di Pahang Street, akhirnya pindah di mana itu. Ternyata nggak begitu besar kantornya. Event organizer besar di dunia di Singapura itu di lantai 2 kecil begitu doang. Nah, saya langsung tanya, so can I meet the owner? Saya bilang, yes, the owner, this is Mr. Richard Tan, sampai sekarang jadi partner saya gitu ya. Masih kontak, kemarin tidur di rumah saya ada fotonya dia saya kasih kamar khusus untuk dia gitu ya. Kemudian dia, bring Tony Robbins to Indonesia. Saya bilang, no, waktu tahun 2002 lagi bom-boman, lagi dibom tuh, macam-macam dibom tuh. Pak Mario dibom, ini mau jangan luar biasa. Terus dolar lagi meledak dari 6.000 jadi 12.000, pada waktu 12.000, sekarang 16.000. Terus pada waktu itu meledas gitu ya. Terus kemudian dia bilang, no, you meet with my GM. GM-nya sampai sekarang teman baik, akrab, namanya Nana gitu ya. Saya, Miss Nana, so please come to Indonesia. Terus kemudian, no, we don't have plan to Indonesia. Saya bilang, come to Indonesia. Indonesia 220 million people. Langsung jualan potensi Indonesia tuh. Dia bilang, not many Indonesian can speak English and the situation not good and the curse is not there. So, saya bilang, do you know, Singapore's only 3.5 million people. If 5% Indonesia rich people and can speak English, many people Indonesian speak English, like me, padahal Inggrisku masih kecepat pada waktu tapi ngeyel kan gitu ya. 5% understand, it means 11 million all rich people and understand English. 3 times than Singapore, only 3.5 million. And do you know, many of rich people in Singapore is come from Indonesia. Memang betul, statistik orang di sana yang punya 5 juta dolar itu 60% adalah orang Indonesia yang naruh duit. Makanya ini siap-siap ya pengampunan pajak lagi. Loh, kok Patung meramalkan gitu? Ya ini ramalan saya, nggak tahu. Lu kok bisa? Lah karena pendapatan pajak kan tidak mencapai kan gitu loh ya. Tidak mencapai nih, wah 30% short dibanding tahun lalu ya, pengampunan lagi dah biar dapat duit banyak loh. Ya, saran saya pengampunan. Anda apalagi duitnya banyak di luar negeri, banyak di sini. Ayo ikut semua. Karena sudah ada sistem loh, nanti kortek jalan Anda makin nggak bisa lari loh gitu ya. Semuanya konteks di mata kantor pajak, Anda harus kaya gitu loh ya. Jadi please, ini saya mensukseskan program pemerintah, bayarlah pajak. Pak Tung bayar pajak. Loh iya loh. Nah ini yang di belakang ini dapat penghargaan ini. Karena sebagai pembayar pajak terbaik di Banten itu ya 100 ini. Ini luar biasa, lumayan taxpayer award ini. Wah, taxpayer award ini. Wah, jadi pembayar pajak gitu ya. Luar biasa, lumayan kan gitu loh ya. Ya semaksimal mungkin kita bisa bayar. Anda boleh tax planning tapi bukan tax cheating. Dan in the end of the day akan semakin sulit Anda lari dari pajak. Jadi please kalau ada pengampunan Anda harus ikut. Terus kemudian semaksimal mungkin bayarlah. Anda plan boleh, menghemat boleh, tapi dalam arti yang semaksimal mungkin tidak melanggar. Ini wah jadi duta pajak deh itu ya. Jadi nggak apa-apa, tapi saran saya seperti itu. Kayak saya properti sewaan semua bayar pajak. Perusahaan-perusahaan semaksimal mungkin sejauh mata mandang benar hati merasakan bisa bayarlah. Harus rela dan ikhlas loh demi lu Patung pajak nanti dikorupsi di mana itu urusan yang korupsi sama Tuhan toh. Tapi kalau kita gini ya urusan kita nanti sama Tuhan kan gitu ya, sama pemerintah juga. Tapi semaksimal mungkin sejauh kita bisa ya kita harus bayar ya bayar gitu ya. Oke, tapi mari kita masuk lagi. Jadi masih ingat 5 hal supaya kalau Anda kemungkinan berhasil 98%, caranya bagaimana? Kerjasama dengan yang terbaik di dunia. Kalau tidak bisa terbaik di dunia, terbaik di Nganjuk juga boleh. Nah caranya gimana? Datengin, nomor 1 kita harus inisiatif. Yang kedua jual potensi Indonesia. Yang ketiga kalau kita ngomong ya tentu saja kita boleh. Yang ketiga ya Anda harus bisa dipercaya, no trust. Yang keempat berperilaku menyenangkan. Yang kelima take action sampai make things happen. Jadi bukan hanya depannya doang, tapi Anda cover sampai hajar habis. Saya ada seminar-seminar property rate revolution, business revolution, tadi bagaimana mulai, terus mencari peluang seperti apa, menangkap peluang gimana, memilih peluang bagaimana, menimbang risiko bagaimana, membuat kemungkinan berhasil seperti apa, sistem kontrol seperti apa, kontrol stok bagaimana, penagihan dengan kemungkinan berhasil sama. Jadi utang Anda menagih dengan kemungkinan berhasil 98%, caranya bagaimana, kan gitu ya.
Jadi tentu saja dengan hal-hal seperti ini akan membuat kita termasuk bagaimana mengelola, mengembangkan, dan membesarkan bisnis seperti apa. Dan bukan hanya saya yang ngajar, tapi orang-orang yang dahsyat luar biasa. Terus bagaimana memfranchise-kan, meng-IPO-kan perusahaan, itu ada di seminar-seminar tadi Business Revolution, setahun cuma sekali. Jadi bagi Anda yang tertarik, Life Revolution, Business Revolution, Property Revolution, Marketing Revolution, silakan hubungi nomor telepon 08111 081-nya 3 kali, 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. 08111 081-nya 3 kali, 63873. Dan seluruh seminar saya 100% money back garanti. Termasuk seminar Property Revolution selama 5 hari. Kalau Anda selama 5 hari Anda kan sampai turun di jalanan nyari properti juga. Jadi bukan hanya teori semata. Anda nggak sampai hari terakhir Anda nggak merasa bahwa ilmu ini bisa menghasilkan Anda duit minimal 1M, duit Anda dikembalikan. Aman atau aman banget? Yes. Minimal. Jalan-jalan bisa nemu duit 1M, geletak diambil nggak gitu ya. Bahkan bisa saya modalin juga, ya diambil lah gitu ya. Bisa saya modalin, mau saya modalin, ya ayo gitu ya. Ikut seminar-seminar saya setahun cuma sekali-sekali aja karena saya sudah mulai setengah pensiun. Jadi saya kerja cuma 6 bulan nggak kerja, termasuk Smart FM cuma sebulan 2 kali saja. 2 kali Pak James Kui gitu ya. Bagi-bagi Pak, sudah senior, kasih kesempatan yang muda-muda gitu ya. Let the children lead the way, let the yang junior ini jadi senior juga, kasih kesempatan untuk mereka. Gitu, jadi silakan hubungi di 08111 081-nya 3 kali, 63873. Ulangi pelan-pelan ya, catat. Nggak punya catatan, pinjam baju sebelah, coret-coret gitu ya, nanti bajunya dipinjam. Masukkan handphone Anda, TDW Office ya, 08111 081-nya 3 kali, 63873. Ini kan di materi di Business Revolution ada 9 klausul bagaimana membuat kemungkinan Anda selamat jauh lebih tinggi dibanding Anda tidak punya klausul ini, apalagi kalau Anda sahamnya kecil. Sudah kerjasama, sahamnya kecil. Loh, contohnya, saya pernah saham cuma 20%. Bangun hotel, ya, bangun apartemen, terus mendadak bisa utang bank 120 miliar, macet, saya dipanggil sama banknya. Pak Tung, ini macet ini gimana? Tanggung jawab. Saya bilang, saya pernah tanda tangan apa? Saya kok nggak pernah tahu kalau ada utang. Oh, langsung dia sadar, Bapak bukan komisaris, Bapak bukan direktur, Bapak hanya pemegang saham. Menurut peraturan perbankan, di bawah 25% tidak perlu dimintain tanda tangan. Loh, lah kok sekarang nagih saya? Iya, karena Bapak pemilih, salah sendiri, salah milih partner. Silakan nggak? Nah, besok mulai lebih pinter toh. Oh, kalau gitu saya harus ada komisaris dari saya dong, minta utang kan harus tanda tangan TDW. Tahu nggak, mereka 51% RUPS tanpa saya hadirin tetap utang tanpa izin saya. Silakan nggak? Lah, lama-lama harus pinter. Itu ada 9 sampai diri. Dan saya di nomor 1 misalnya, anggaran dasar tidak bisa, kalau misalnya saham Anda 20%, anggaran dasar tidak bisa diubah tanpa persetujuan 90%. Menurut Undang-Undang PT minimal 70%. Nah, kalau sekarang kita sudah angkat jadi 90%, Anda aman, nggak bisa anggaran dasar. Kalau nggak, nanti anggaran dasarnya dirubah juga. Nah, kemudian berikutnya, utang. Nah, silakan di atas sekian harus persetujuan komisaris dan persetujuan rapat usaha 90% pemegang saham. Aman. Terus komisaris harus 90%. Jadi komisarisnya mengganti komisaris harus 90%. Dan ada ketentuan di anggaran dasar bahwa komisaris atau direktur keuangan atau apa harus dari pihak yang minoritas tadi. Jadi Anda minoritas dan selamat. Ilmunya keren nggak? Diajarkan di sekolah bisnis mana? Nggak ada. Ya. Loh, kenapa Otong Desa Waringin ngajak? Ngalami. Saya sudah partneran sama banyak orang dan ya mohon maaf, banyak yang nggak enak. Tapi apakah dengan demikian terus saya berhenti berpartner? Enggak. Berpartner boleh, tapi makin pinter dong. Gini loh, definisi kegoblokan itu melakukan sesuatu hal yang kita tidak tahu bahwa itu merugikan kita. Kalau sudah tahu itu merugikan kita, kita masih lakukan, itu namanya goblok kuadrat, oke? Otong Desa Waringin sering goblok kuadrat, sering juga sih. Sudah tahunya ya lagi. Ini saudara lah, nggak usah perjanjian. Ini teman baik lah, sungkan lah, nggak usah. Wih, sungkan, baik-baik itu. Contoh laundry. Laundry itu orang umum kalau buka itu sudah ada perjanjian bahwa Anda sudah buka, boleh, besok tidak boleh buka sendiri dengan nama lain atau apa di tempat yang sama. Sewa tempat sudah diamankan, gini. Tapi karena saudara, karena partner bisnis, tidak ada perjanjian seperti itu. Ya akhirnya apa? Mereka buka sendiri-sendiri semua. Aduh, coba deh, jadi dari teman jadi saingan gitu. Jadi saudara jadi saingan, ya enggak apa-apa lah. Itu kan tetap hak asasi manusia. Tapi kalau kita bisa lindungi dengan cara apa? Perjanjian
Perjanjian apa? Tidak boleh buka yang sejenis. Nah itu kan ada ilmu-ilmu seperti ini tadi. Nah jadi semoga bermanfaat. Anda ikut seminar saya Business Revolution setahun cuma sekali. Yang butuh Anda atau saya silahkan, saya cuma ngajar, saya wariskan ilmu saya. Bahkan kalau Anda mau jadi konsultan yang bisa dapat saham, saya punya grup namanya MRI, Marketing Revolution International, itu luar biasa. Anda jadi konsultan di sana, Anda bisa mendapatkan saham juga di perusahaan-perusahaan yang Anda berikan konsultasi. Lu kok bisa? Perusahaan kecil kalau suruh bayar konsultan, bayar mahal-mahal kan tidak bisa. Dijanjikan kalau betul naik sampai sekian omsetnya, untungnya naik sekian, kasih saham sekian persen, mau, bimbing habis. Nah itu konsultannya juga mendapatkan kenikmatan, tidak usah bayaran besar di depan, tapi ketika tumbuh sama-sama happy. Ini penting nih, karena kayak reksadana di Indonesia kan, jadi Anda daripada beli reksadana pertama sudah dipotong di depan. Yang kedua, mau rugi mau untung setiap tahun tetap dipotong 2%. Duit Anda 1 miliar tinggal 500 juta tetap dipotong. Loh, kan tidak fair. Kalau bisa untung baru bayar, kan sama-sama bagi hasil dari untungnya kan keren. Nah yang ketiga, ternyata manajer investasinya mendapatkan duit kalau jual beli. Maka reksadananya dijual, dibeli di dalamnya. Yang penting dia untung, karena ditarget keuntungan tertentu, bukan keuntungan customer. Loh, tapi kan nanti tidak dipercaya. Sungguh ajaib, masih banyak orang yang percaya. Mohon maaf para manajer investasi, mohon maaf para fund manager, I really don't like reksadana. Karena saya rugi pun tetap Anda potong. Ya enggak? Ayo. Ya enggak, lupakan untuk gajian, dia digaji dong kalau produktif. Anda produktif ya not really good ini. Bagaimana Anda usaha dengan kemungkinan berhasil 98% kalau kerjasama dengan terbaik di dunia. Kalau tidak bisa terbaik di dunia, cari yang terbaik di Asia, cari terbaik di Indonesia, cari terbaik di Nganjuk juga boleh. Nah, terus kemudian bagaimana supaya orang yang sudah sukses dan laris tadi mau kerjasama dengan Anda. Nah, terus bagaimana milih usaha yang bukan hanya beli franchise yang kayak tadi toh, ternyata buka terus tutup lagi. Cari yang sebetulnya usaha tadi sudah 5 tahun belum, bukan hanya hype saja. Kayak saya kerjasama dengan laundry pada waktu itu, saya kerjasama, oh ini sudah 9 tahun. 9 tahun dia 9 laundry. Lah kerjasama saya ya, kan sudah 9 tahun, jadi punya ilmu 9 tahun. Wah, boom, jadi banyak. Nah, toko buku Togamas waktu itu juga sudah 9 tahun sebelum kerjasama dengan saya. Gitu. Apakah toko buku kemudian hari akan selamat terus? Belum tentu juga. Dengan pergantian teknologi, dengan pergantian begini ya bisa goodbye my love. Kalau di tempat saya juga manajemen, kalau di cabang saya manajemennya prudent. Kita tidak mau utang besar-besar gitu ya. Jadi kita menjaga nama, menjaga baik. Tapi kalau yang cabang-cabang yang lain yang bukan saya milihin ataupun pusat, I don't know gitu. Tapi cabang saya yang di Jogja, saya very prudent. Tidak boleh utang terlalu banyak, tidak boleh begini. Terus supplier harus dijaga, harus bayar sungguh-sungguh gitu ya. Jadi mohon dibedakan dengan cabang-cabang yang lain ataupun pusat, mohon dibedakan. Tapi balik lagi ya, kerjasama itu cari yang 9 tahun kemungkinan berhasil lebih gede. Oh ini terbaik Pak, baru booming pertama. Ya silakan. Tapi balik ke kemudian, bagaimana supaya yang kerjasama yang terbaik mau dengan kita? Nomor 1 adalah inisiatif, Anda datang, Anda cari. Yang kedua, jual potensi Indonesia 280 juta orang, marketnya luar biasa. Yang ketiga adalah Anda bisa dipercaya. Yang keempat, ceritanya berperilaku menyenangkan. Yang kelima, Anda betul-betul take action sampai make things happen. Jadi bukan hanya istilahnya depannya tidak ada ekornya, ada ini, tidak boleh sampai selesai finish ya, sampai Anda cetak gol baru dahsyat luar biasa. Semoga ada one idea can membuat Anda live like king and queen in the rest of your life. No next sampai hore gitu ya.